Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami di sini akan menjelaskan apa itu Indes Partij. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Atala Fajar Hanggono Ramaditya. Perkenalkan, nama saya Hapsa Putri Adinda. Perkenalkan, nama saya Ria Fabian. Perkenalkan, nama saya Bagas Sumurun Sota. Oke. Kita lanjut ke videonya ya. Sejarah Indische Partij, yaitu Indische Partij adalah organisasi politik yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh Ernest Francois Eugen Dewes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suhardi Suryaningrat. Organisasi ini juga merupakan organisasi modern ketiga yang berdiri setelah Budi Utomo dan Sarekat Islam. Lalu Indische Partij muncul sebagai konsepsi politik dan program nasional yang ingin menggantikan The Indische Bund sebagai organisasi kaum Indo dan Eropa di Indonesia. Lalu ia ingin memperluas pandangannya terhadap masyarakat Indonesia secara umum dan memperjuangkan kepentingan golongan Indo serta kerjasama dengan penduduk Indonesia lainnya. Lalu ada tujuannya itu tujuan utamanya Indische Partij itu adalah membangkitkan patriotisme semua terhadap tanah air, memajukan tanah air Hindia dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Lalu ada tokoh-tokoh Indische Partij, yaitu beberapa tokoh penting dalam Indische Partij itu adalah, yang pertama itu ada Ernest Francois Eugen Dewes Dekker atau Danudirja Setiabudi, merupakan salah satu perumusan gagasan dan pendiri organisasi ini. Ia melihat ketidakadilan dalam masyarakat kolonial dan ingin memperjuangkan kepentingan golongan Indo serta kerjasama penduduk Indonesia lainnya. Lalu yang kedua ada Cipto Mangunkusumo, bertemu dengan Ernest Francois Eugen Dewes Dekker di Surabaya dan langsung terlibat dalam pembinaan partai yang bercorak nasional. Ia juga merupakan salah satu pendiri Indische Partij. Lalu yang terakhir itu ada Suhardi Suryaningrat, memberikan dukungan kepada Ernest Francois Eugen Dewes Dekker di Bandung. Ia juga merupakan salah satu pendiri Indische Partij. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Indische Partij. Nah, Indische Partij itu didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Dr. Ernest Dewes Dekker dan Ki Hajar Dewantara. Nah, IP menjadi organisasi politik pertama di Hindia Belanda yang secara terang-terangan berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, menjadikannya memiliki peran penting dalam pergerakan nasional. Nah, berikut peran-perannya Indische Partij dalam kemerdekaan Indonesia nih teman-teman. Yang pertama, membangkitkan kesadaran nasional. IP memperjuangkan konsep Hindia untuk Hindia yang mengutamakan persatuan antara pribumi Indo-Eropa dan kelompok lain di Hindia Belanda. Yang kedua, menentang penjajahan Belanda. Indische Partij atau kita bisa singkat sebagai IP menolak diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda dan menuntut kebebasan politik serta hak-hak setara bagi penduduk Hindia Belanda. Nah, yang terakhir adalah pengaruh melalui media. Para pemimpin IP menggunakan media untuk menyebarkan gagasan nasionalisme. Oke, sekian dari saya. Membahas tantangan besar yang dihadapi oleh Indische Partij. 1. Penindasan pemerintahan kolonial. Pemerintah Belanda melihat Indische Partij sebagai ancaman dan seringkali melakukan tindakan represif seperti penangkap dan mengasingkan para pemimpin. 2. Perpecahan internal. Terdapat perbedaan pendapat di antara anggota Indische Partij mengenai kurangnya strategi perjuangan. 3. Kurangnya dukungan masyarakat. Tidak semua masyarakat pribumi mendukung perjuangan Indische Partij karena takut akan tindakan balas dari pemerintah kolonial. 4. Keterbatasan sumber daya. Indische Partij kekurangan dana dan dari sumber daya lainnya untuk menjalankan kegiatan organisasinya. Dampak yang ditimbulkan oleh organisasi ini adalah 1. Membangkitkan nasionalisme. 2. Menentang kolonialisme. 3. Menjembatani perbedaan. Dan 4. Menginspirasi organisasi nasional lainnya. Sekian dan terima kasih. Oke, itulah video tentang penjelasan Indische Partij. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.